bentuk persegi itu seperti apa, bentuk lingkaran seperti gitu ya, intinya di situ. Nah, kalau kelas besar ya beda ya, jadi lebih tegas, betul, nggak seperti mendongeng lagi kayak gitu, lebih tegas. Kemudian sebenarnya oh iya, satu lagi untuk yang kelas kecil itu selain seperti mendongeng, Bu Devi juga itu fokus ya, tiba rame, kemudian susah untuk diajak fokus lagi kayak gitu. Nah, bagaimana Bu Devi itu ngajak anak-anak itu fokus itu dengan cara apa ya? Kayak dipanggil kelas 1 kayak gitu loh. Langsung jadi ada mereka kode. fokus lagi ke situ. Kode kayak gitu supaya mereka itu fokus lagi kayak gitu, dan banyak ini juga, banyak cara menyampaikannya tuh banyak dengan gerakan dan nyanyian kayak gitu. Jadi anak-anak tuh lebih tertarik lah ya untuk kelas-kelas kecil dengan gerakan dan nyanyian. Nah, itu untuk kelas kecil. Kalau kelas besar Bu Riri tadi ya, maaf karena saya banyak miss-nya gitu, nggak sepenuhnya gabung di situ gitu. Cuma ada satu insight saya benar tadi kata Pak Eko tadi, bahwasanya ada beberapa anak yang tidak mengerjakan proyek yang sebelumnya setelah ditugaskan kayak gitu. Nah gitu. Nah, sebenarnya saya benar sih Bu Riri itu dengan cara mengingatkan kayak gitu ya, mengingatkan. Nah, sebenarnya ada yang pengen saya tanyakan nih. Kalau di tempat saya dulu ngajar itu namanya juga politeknik ya, semi kedinasan, kemiliteran gitu. Kalau udah salah dikit aja udah hukuman kayak gitu kan ya, istilahnya hukuman, langsung kasih ke pembina kayak gitu ya. Nah, Gimana? dulu kayak gitu ya. Maaf, tadi Tapi keputus gimana? bagaimana sih mengajak anak itu supaya memiliki rasa tanggung jawab seperti itu? Itu sih, itu aja sih yang jadi kan ya itu tadi, kalau selama ini kayak kita dulu aja sekolah gitu ya, zaman kita sekolah SD, SMP, SMA ya, kalau kita nggak ngerjain tugas udah suruh berdiri di kelas atau apa gitu kan ada bentuk hukumannya kayak gitu loh. Nah, kalau ini kan enggak ya, sekolah alam kan enggak seperti itu. Itu yang ini ya, insight buat saya seperti itu. Nah, tapi saya ingin bertanya sih, bagaimana sih caranya menanamkan rasa tanggung jawab itu ke anak kayak gitu. Memang sebenarnya saya nggak setuju juga dengan cara hukuman gitu, cuma saya juga masih bingung bagaimana menerapkan rasa tanggung jawab kayak gitu, selain dengan hukuman kayak gitu. Ya itu saja sih, Pak. Menarik tuh insight-nya ya, jadi timbul pertanyaan nih. Ini timbul pertanyaan. Ya itu mungkin saya tanggapin dulu terkait tadi pertanyaan Bu Ika ya. Ya kalau di kami gitu ya, di sekolah Alam Depok itu kita ada namanya konsekuensi, bukan punishment ya, namanya konsekuensi. Kita nyebutnya konsekuensi. Jadi dalam rules gitu ya, yang kemarin sempat saya bahas gitu, ada rules, ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Itu tergantung apa yang dia perbuat. Contoh, gini, kalau rules-nya misalkan ya, rules-nya adalah di kelas itu berjalan gitu ya. Ketika ada anak berlari atau melompat, konsekuensinya biasanya anak-anak diminta untuk mengulang lagi aktivitas itu. Misalkan dia gini, dia dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, dia berlari, kan rules-nya adalah berjalan, konsekuensinya dia harus mengulangi itu. Jadi dia harus kembali ke titik awal, melakukan jalan kaki lagi, tidak melakukan, yang diulangi bukan larinya atau lompatnya, tapi jalan kaki lagi. Itu contoh konsekuensi. Yang kedua, misalkan terkait dengan tugas. Selama ini yang dilakukan oleh Fasil itu adalah ketika anak-anak belum selesai menyelesaikan tugasnya, berarti dia tidak boleh melakukan aktivitas lain sesuai dengan jadwalnya. Harusnya seperti itu. Contoh, dalam kelas itu ada namanya keyakinan kelas, setiap anggota kelas boleh bersenang-senang gitu ya. Tapi itu turunannya nanti adalah dia harus selesai dulu tugasnya. Kalau tidak selesai tugasnya, ya itu akan ke pending. Kita melakukan mengajarkan tanggung jawabnya lewat hal-hal seperti itu. Jadi ada rules, ada konsekuensinya, bukan sebagai punishment. Jadi dan yang perlu ditekankan adalah gini sih, Bu Eka sama Pak Eko ya. Konsekuensi itu harus yang benar-benar ada hubungannya
apa yang dilakukan oleh anak. Nggak kayak kita dulu nggak ngerjain PR, hukumannya apa misalkan? Di depan kelas Di gitu depan kan kelas. misal. Nah, yang ada bukan menyelesaikan masalah kita kan, tapi yang ada malah malu yang keluar. Orang lain akan melihat kita bahwa kita adalah anak yang tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, dan dihukum di depan kelas. Gitu ya. Itu sebenarnya nanti ada hubungannya sama yang akan saya bahas di sini. Terus konsekuensinya harusnya apa idealnya? Ya oke, kamu boleh ikut belajar, tapi kerjakan dulu tugasmu. Kan begitu ya. Itu cara kami untuk melatih atau memupuk rasa tanggung jawab itu. Contohnya seperti itu konsekuensinya. Konsekuensi yang lain ya misalkan dia terlambat gitu. Kalau dulu kita terlambat suruh nunggu, saya pernah waktu SMA terlambat suruh nunggu 1 jam pelajaran di luar kelas gitu ya, entah itu di perpus atau di mana, bahkan boleh di kantin gitu ya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Kan tidak gitu ya. Jadi gimana konsekuensinya? Ya anak-anak harus mulai datang terlambat gitu ya. Ya dia buka kelas sendiri, dia akan melakukan aktivitas yang teman-temannya sudah lakukan dulu. Dengan konsekuensi apa? Ya dia ketinggalan. Anak teman-teman yang lain sudah misalkan udah sholat duha gitu ya. Ya dia akan menyelesaikan itu juga, tapi kan waktunya ada jedanya. Dan itu tidak kita beri extra time. Gitu ya. Jadi kalau kamu belum selesai sholat duha ya kamu belum boleh pergi tahsin nafis misalkan seperti itu. Atau kalau kamu belum selesai mengerjakan tugas ini, kamu belum boleh free fly. Kayak gitu, Bu. Jadi tanggung jawabnya dipupuk dari situ. Bahwa ini kesepakatan kita buat bersama, konsekuensinya kita sepakati bersama, tapi konsekuensi itu harus benar-benar yang berhubungan dengan apa tindak yang kita lakukan. Gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau tadi Bu Riri masih dengan skala mengingatkan gitu ya, dengan mungkin beliau punya strategi lain yang memang karena memang mungkin tidak bisa kalau sekarang mengerjakan sendiri atau orang lain, pasti punya prioritas gitu sih. Tapi kalau di kegiatan offline konsekuensi itu benar-benar akan nampak banget gitu gitu ya, seperti itu sih. Oke. Oke. Ya, jadi Intinya kasih konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan gitu ya ya. dengan apa yang dia perbuat ya, kita tidak menyebut itu satu kesalahan, tapi lebih dengan apa yang dia seharusnya dia lakukan dan itu tidak sesuai dengan rules gitu. Gitu. Dulu zaman kita kan melakukan apa gitu, membuli temannya gitu ya. Yang dapat hukuman adalah bersihin kamar mandi kan, nggak logis. Ya kan? Bully teman ya konsekuensinya apa? Minta maaf sampai temannya menerima, selesai. Kalau itu masalah belum selesai, ya nggak akan dia boleh ikut beraktivitas sama temennya, itu harus selesai dulu. Itu salah satu tanggung jawabnya. Dia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain, konsekuensinya minta maaf, temennya memaafkan, clear, selesai. Tidak akan aja jadi masalah lagi. Coba bayangkan ketika anak-anak ada masalah membuli temennya, dah kamu, kenapa kamu gini, bla bla bla. Sekarang kamu coba bersihin kamar mandi. Masalahnya selesai? Belum tentu kan? Anaknya yang dibully justru belum tentu menerima juga, walaupun teman yang membulinya dapat satu hukuman gitu ya, punishment gitu. Tapi kan masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah dia membuli saya butuh pengakuan bahwa dia minta maaf gitu misalkan. Saya cuma butuh itu misalkan gitu. Gitu ya. Itu sih Bu. Ke arah sana kita kalau bahas antara aturan dan konsekuensi. Gitu. Ya. Oke. Iya, di sini kita ada bergabung sama kita. Ini ada Ibu Anissa Triwidiasari. Ya, Ibu Kepala Sekolah. Ibu Nisa, selamat siang Ibu Nisa. Assalamualaikum. Aduh. Gak usah jaim dong ya. Waalaikumsalam. Maaf ya. Assalamualaikum. Ya. Saya belum. Jadi Bu Eka sama Pak Eko, Bu Nisa ini penanggung jawab untuk kelas Bu Eka, Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Nisa. Salam kenal. Ya, jadi beliau kenal. Yang bertanggung jawab di kelas TK sampai SD 2 ya.
Jadi Iya. kalau saya lebih banyaknya ke kelas atas gitu, tapi ya nggak termasuk juga sih sebenarnya kelas bawah gitu. Kebanyakan ya, saya lebih banyak eksternal. Kalau Budisa nanti sebenarnya lebih banyak ke internal. Jadi kalau ada urusan-urusan kesiswaan, beliau yang jadi apa namanya top ininya, top leadernya ya. Gitu. Oke, gitu. Mungkin kita diskusinya sambil jalan lagi ya nanti ya. Oke. Jadi insight-nya menarik ya hari ini ya. Kita akan coba. Tadi yang di kelas 1 siapa, Pak Gana? Dua-duanya Bu, dua-duanya di kelas bawah sama kelas atas. Jadi biar bisa ini ketemu sesuatu hal yang barunya langsung dibandingin. Jadi pagi ke kelas Bu Devi, siangnya ke kelas Bu Riri. Gitu. Ya. Oke. Kalau dari anak-anak, tadi gimana anak-anaknya Pak Eko dan Bu Eka? Perbedaannya nampak sekali nggak? Kalau tadi kan melihat dari kacamata guru gitu ya, ngelihat dari guru gitu. Sekarang lihat dari kacamata anak gimana? Siapa dulu boleh? Misalnya anaknya beda banget ternyata ya. Gitu. Pak Eko mungkin? Kalau saya lihat yang kelas 1 tadi, anak-anaknya semangat ya. Mereka, jadi kan istri saya kebetulan juga ngajar TK ya, ngajar Kindi. Jadi apa namanya, karakternya gitu. Terus antusiasmenya itu mirip sama yang kelas-kelas Kindi gitu lah. Sangat antusias, apalagi kalau misalnya dipertontonkan gambar atau diceritakan sebuah cerita dongeng gitu, mereka lebih sangat antusias. Dan apa namanya, untuk urusan yang kayak tadi ya, kode-kode, jargon-jargon, masih semangat untuk ngikutinnya gitu. Kalau biasanya kan kelas besar udah males-malesan tuh, yo semangat ya, tepuk tangan, iya kayak ya udah kayak biasa aja. Tapi kalau yang tadi kelas 1 antusias banget gitu untuk ngikutin kelasnya gitu. Ya walaupun memang ada yang beberapa yang memang harus diingatkan untuk fokus gitu ya. Terus yang untuk kelas 5 tadi, anak-anaknya sudah besar gitu, karakternya udah karakter anak besar gitu ya, anak yang apa namanya, punya karakter khasnya sendiri gitu. Ada yang secara ceplas-ceplos komentar, ada yang jujur apa adanya, saya capek gitu, gak ngerjain gitu. Jadi emang kalau kelas besar ya harus siap-siap apa namanya, kalau bagi guru sih harus siap-siap nahan segala rasa gitu terkait dengan komentar-komentar mereka yang mungkin ceplas-ceplosnya gitu, apa adanya gitu ya. Itu sih menurut saya untuk anak-anaknya. Tapi dari segi logika, anak kelas 5 itu kelihatan banget bedanya gitu. Mereka lebih bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi dari percobaan itu gitu. Mereka tanpa, tadi yang saya lihat ya, mereka bisa mengeksplain sebuah percobaan tanpa diminta dijelaskan oleh Bu Riri gitu. Jadi mereka melanjutkan. Jadi ada beberapa sifat perpindahan kalor, iya Bu ada ini gitu. Jadi secara apa namanya, langsung gitu ya, tanpa harus diminta, tanpa harus dipancing, mereka sudah merespon gitu ya. Artinya secara logikanya sudah apa namanya, sudah lebih matang gitu. Itu sih menurut saya, Pak Ganang. Oke, menarik ya. Jadi anaknya lebih apa? Bisa dibilang responsif. Iya, responsif. Responsif ya. Oke, makasih Pak Eko. Kalau yang diamati Bu Eka tadi gimana? Dua level itu perbedaannya di anak-anaknya? Ya, kalau yang pasti yang jelas apa namanya, kesamaannya dulu ya, kesamaannya sih sama-sama antusias gitu ya, anaknya sama-sama aktif, baik kelas 1 maupun kelas 5 gitu. Cuma perbedaannya sangat
jelas kentara itu kan kelas 5 itu kan biasanya sudah mulai memasuki masa pubertas ya. Jadi apa ya, psikologinya juga beda kayak gitu. Jadi mulai kayak apa ya, banyak hal-hal ya tau lah yang anak-anak mau pubertas itu kayak gimana gitu kan. Banyak hal-hal kayak nyeletuk-nyeletuk yang gimana gitu. Jadi memang gurunya harus banyak sabar sih itu kalau untuk kelas 5 ya. Kalau kelas 1 kan memang masih inilah masih bisa diatur lah istilahnya ya, masih inilah masih nurut gitu ya, masih bagus sih maksudnya. Ya memang dari apa ya? Ya memang namanya anak itu kan ada perkembangan psikologinya masing-masing ya. Di anak kelas 1 memang tahapnya memang seperti itu gitu. Kelas 5 ya memang kita harus banyak-banyak istighfar kayak gitu, banyak-banyak sabar kayak gitu. Intinya di situ sih. Tapi kalau keaktifannya sama-sama dari saya. Oh iya, terima kasih Bu Eka. Ya, ya itulah kenapa pentingnya gitu ya di kami gitu. Kan kemarin saya sampaikan ya, kita itu kalau sekolah itu basic pendidikannya adalah kita mengutamakan prinsip human development gitu ya. Kita nggak bisa kan mengajar setiap level dengan cara yang sama gitu. Dan teman-teman tadi ketahui sendiri akhirnya seperti itu ya. Gimana Bu Devi cara menjelaskannya? Kalau Bu Eka tadi seperti dengan kayak orang dongeng, sementara Bu Riri lebih dengan cek gitu ya. Oh, kegiatannya ini gitu ya. Akan berbeda. Anak-anaknya karena juga berbeda gitu. Ya, terima kasih Bu Eka, Pak Eko untuk hasil jurnalnya hari ini, menarik ya. Terus sekarang kita langsung masuk aja di materi ini ya. Ini saya ada PPT gitu ya. Sebentar. Aduh. Nggak mau. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, hari ini kita akan bahas tentang kinerja otak. Sudah nampak ya PPT-nya ya? Oke. Kalau konsep udah ya Pak? Konsep udah dong kemarin Bu Nisa. Sekilas kemarin. Bu Nisa mau nambahin boleh. Nggak usah, makasih loh. Ya. Ya, maaf ini belum saya selesai edit semuanya ya. Jadi ini masih tahun 2021. Oke, kinerja otak. Ini saya jadi agak minder sebenarnya ya. Ngobrolin ginian sama orang-orang biologi gitu ya. Pak Eko biologi murni ya? Iya. Iya. Bu Eka juga biologi murni ya? Aduh. Jadi nanti kalau ada salah-salah penyebutan dalam hal ini bahasa bolehlah koreksi ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau ngomongin kinerja otak, kenapa sih ini penting gitu ya? Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena teman-teman, ngeheng ya. Karena menurut Susan Greenfield gitu ya, jadi ini otak itu yang mengendalikan semua tindakan. Ya otak itu adalah diri kita gitu. Itu sumber emosi, kenangan, ya itulah otak gitu. Jadi kenapa penting? Ya karena kalau kita mengenali cara kerjanya otak, kita bisa tahu kan siapa kita gitu ya. Kalau mungkin orang Jawa peribahasa kan gini ya, dulu bilangnya gini, dirimu itu ya lidahmu itu dirimu gitu ya, aji yang diri ono yang latih gitu kan. Nah kalau menurut Susan Greenfield sebenarnya itu dari otak, semuanya pusatnya bukan hanya lidah gitu ya, tapi itu dari otak, kan pengendalinya otak, bukan lidah bisa ngomong ya kan, bibir bisa ngomong karena otak ya. Jadi sebenarnya yang who you are adalah otak gitu ya. Gitu. Itulah kenapa pentingnya kita akan belajar ini di awal, kita akan diskusi tentang ini di awal ini ya, di awal teman-teman dari Sekolah Alam Depok gitu. Nah, ini mungkin sekilas saja ya. Mohon maaf jika ada yang keliru. Jadi kalau menurut penelitian atau jurnal gitu ya, otak itu adalah struktur pusat yang memiliki volumenya sekitar segitu ya,
1350 cc terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Oke. Jadi secara fisiologis Belum ganti slide-nya. belum Mohon ganti maaf, ya? slide-nya belum ganti. Oke. Gini aja kali ya. Kelihatan nggak Bu kalau gini Bu? Oke. Soalnya terlambat ya slide-nya tadi. Sudah, oke. Ya. Jadi kalau secara fisiologis nih, mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh, ya, homeostasis termasuk ya, keseimbangan, itu baik itu detak jantung, tekanan darah, maupun suhu dan cairan. Ya. Jadi intinya otak itu bertanggung jawab baik itu secara fisik maupun secara pemikiran. Ya. Oke, sampai sini sepakat nggak? Pak Eko, sepakat ya? Atau mungkin ada yang kurang tepat cara definisi? Oke ya? Oke, sip. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau masuk ke ini nih, ke area Triune Brain. Pernah dengar kata ini nggak, Pak Eko dan Bu Eka? Kalau neokortex dan sebagainya reptil dengar Triune Brain baru nih. Oke. Kalau istilahnya Triune Brain-nya udah pernah dengar? Bu Eka tadi menjawab belum? Triune Brain belum. Triune. Ya. Triune itu apa ya? Bisa dibilang ada yang mengartikan seperti ini, tapi saya belum cross check itu memang itu berasal dari dua kata itu apa enggak? Tri sama uno. Tri itu kan 3 ya, uno itu 1. Gitu. Jadi bisa dibilang 3 dalam 1. Jadi 3 bagian dalam 1 gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi saya belum cross check lagi tentang kebenarannya ya, karena kebetulan saya belum dapat bukunya yang real gitu. Jadi ini adalah pembagian otak, bisa dibilang gini aja, pembagian struktur otak jadi 3 bagian atau 3 level yang berbeda. Yang paling bawah yang warna merah itu adalah reptilian brain atau biasa disebut otak reptil ya. Ya, terus yang kedua adalah atau yang lebih luas nih yang warna hijau adalah mammalian brain atau otak mamal ya, otak mamalia. Nah, ini baru neokortex. Itu bisa dibilang sudah evolusi yang paling sempurnanya human brain gitu ya. Nah, istilah ini dari siapa sih? Istilah ini adalah dari Bapak Paul D. MacLean. Saya nggak tahu bacanya MacLean atau MacLan ya. Paul D. MacLean. Dia pencetus istilah ini sih, bisa dibilang gitu. Dia yang menerbitkan bukunya dia. Jadi The Triune Brain Evolution itu dia yang menggagas teori ini. Nah, terus apa isinya gitu ya? Nah, jadi kalau menurut MacLean gitu ya, otak itu dibagi jadi 3 bagian, ya. Jadi yang tadi ya ada reptilian, ada otak mamal dan neokortex, manusia atau otak berpikir lah bisa dibilang gitu. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Karena ternyata setiap otak ini, bagian-bagian ini ya, kita tidak lihat dari aspek ini ya, morfologi dan fisiologisnya ya, tapi lebih ke fungsinya. Nah, ini di bagian reptilian brain ini ternyata fungsinya itu hanya sebatas untuk hal-hal yang krisis atau hal-hal yang berkaitan dengan bertahan hidup. Makanya ada yang menyebutkan juga ini adalah survival brain-nya kita. Ya. Kalau untuk limbik atau reptilian brain gitu ya, itu adalah bagian yang mengatur tentang emosi. Emosi, ya. Emosi baik itu emosi negatif maupun emosi yang positif, ya. Nah, yang lebih gede lagi yang warna hijau ini, neokortex, ya, ini adalah bagian yang
kerjanya paling berat. Karena dia adalah bagian yang bekerja untuk berpikir. Gitu. Nah, mungkin pernah mendengar nggak ada namanya batang otak gitu? Pernah ya? Pasti ya. Otak biologi. Batang otak, terus neokortek gitu ya. Limbik. Sering ya Pak Eko, Bu Eka? Iya. Ya. Batang otak, otak besar, otak kecil. Iya, bisa dibilang gitu. Otak besar, otak kecil. Nah, tapi kalau McLean baginya dengan nama-nama itu ya, makanya dia menyebutnya pakai evolusi. Ya. Jadi bisa dibilang ini tuh tahap evolusi yang paling rendah gitu ya. Kalau kita ngomongin evolusi itu kan ada yang bilang reptil itu kan hewan yang sebenarnya itu sebelum apes itu reptil dulu, ya kan? Apes itu evolusi dari reptil, ada yang bilang seperti itu ya. Mamalia itu setelahnya, berikutnya baru jadi primata, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi makanya dilebutnya gitu, evolution of trained brain. Kenapa juga disebut reptilian brain, ini si batang otak ini ya? Karena ternyata seperti ini. Kalau tadi saya bilang dia hanya ngomongin tentang apa ya, hal-hal yang berhubungan sama survive aja gitu ya. Nah, jadi dia hanya ngomongin terkait dengan gimana makan, gimana bernapas, sama dia ada hubungannya sama apa seks gitu ya. Jadi seperti itu. Terus dan ini sifatnya adalah tidak sadar atau sifatnya naluriah gitu ya. Ya kan? Kita bernapas perlu mikir nggak? Enggak kan? Aku mau bernapas dulu. Kan ya enggak gitu kan. Wah, aku mau ngantuk lah jam 8. Kan juga nggak bisa diatur seperti itu. Aku mau laparnya ntar aja lah. Sorean biar bisa hemat, nggak perlu makan siang gitu. Ya kan nggak bisa gitu ya. Naluri ya gitu sifatnya. Juga kenapa ini disebut, balik lagi pertanyaan saya, kenapa ini disebut reptilian brain gitu ya? Karena ternyata hal-hal seperti ini hanya maksudnya reptil itu hanya sampai levelnya di tahap-tahap seperti ini gitu ya. Jadi dia nggak sampai pakai emosi gitu. Baru sebatasnya hidupnya itu otaknya bekerjanya hanya untuk hal-hal ini aja. Gitu. Makanya disebutnya reptilian brain. Ya, gitu. Jadi jadi kalau ada istilah air mata buaya itu berarti bisa nggak ya? Kan buaya nggak pakai emosi ya. Gitu. Gitu sih. Secara apa sederhananya seperti itu. Nah, kalau selebihnya gitu ya, seterusnya. Jadi ngomongin masih di sini ya. Kalau secara struktur morfologinya itu reptilian brain itu ada di apa brainstem atau batang otak sendiri ya. Jadi kalau di sini ada 3 hal yang mungkin nanti akan teman-teman biasanya temukan. Ya, yaitu 3F. Kami menyebutnya 3F nih. Fight, flight, freeze. Ya. Ini adalah hal-hal yang cenderung akan sangat sering keluar ketika yang bekerja hanya batang otak atau reptilian brain. Mungkin dari kata 3F ini ada yang bisa ini nggak memberikan contoh nggak yang mungkin aja terjadi atau teman-teman pernah alami itu? Atau saya coba ini kasih gambaran dikit. Fight itu berarti dia akan melawan. Kalau ada sesuatu dia akan melawan. Flight menghindar. Diartikannya bukan terbang tapi menghindar. Freeze berarti dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah stagnan gitu ya. Gitu. Pernah ada teman-teman yang merasakan hal ini atau ketemu dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Pernah. Pernah Pak Eko? Atau mengalami sendiri atau? Waktu di hutan misalnya ada anjing liar gitu kan. Pernah di hutan Kalimantan, saya pernah
pengujian di situ. Malam-malam ada entah anjing entah babi dari kejauhan gitu kan, ya refleks saja gitu, menghindar gitu ya, berlari gitu karena takut bahaya gitu kan. Nah itu sih menurut saya. Itu Pak Eko nggak mikir kan, ada Enggak babi mesti ngapain gitu? Enggak sih, langsung kabur aja. Langsung kabur ya? Kadang ya saya ngamatin dulu sih itu apaan gitu. Oh, Setelah ngamatin dulu. Iya. Ya, otak Raptor saya juga udah 4.0, jadi harus lihat dulu itu apaan gitu. Oke. Itu untuk ini ya, flight berarti ya. Oke, itu bisa. Kalau Bu Eka mungkin pernah kejadian yang lain selain flight gitu, atau mungkin justru fight atau freeze kali ya, yang freeze. Jadi gimana kalau tuh? pernah itu mau apa namanya kayak jatuh kecelakaan kendaraan sepeda motor gitu kan, kita kan kayak kita tahu mau kecelakaan kayak gitu kan, kita tahu itu udah mau tabrakan kayak gitu, tapi kita tuh kayak udah freeze, kayak udah pasrah aja gitu ya. Kayak gitu itu masuk nggak freeze itu? Masuk nggak? Kita coba cari tahu habis ini ya. Oke. Jadi otak reptil ini akan bekerja ketika pastinya ya semua indera itu merespon suatu kejadian gitu ya. Yang akan menanggapi pertama itu ini otak reptil. Ya. Kenapa saya bilang pertama? Karena tadi ya urutannya gitu. Kalau otak reptil ini ngerasa, oh ini bisa, nggak harus tiba-tiba, ini bukan suatu yang nggak aman banget gitu ya. Dia akan meneruskan ke belahan otak ke otak yang lainnya tadi, dua yang lain gitu. Nah, kalau itu kejadian udah mau kecelakaan, kira-kira seperti apa itu? Apakah itu benar-benar, oh aku udah tahu nih mau kecelakaan, aku pasrah aja gitu, atau bedanya atau wah udah nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapainnya udah langsung udah apa ya, freeze di sini tuh kayak orang yang udah apa ya, kaku, nggak tahu mesti apa gitu. Beda dengan orang yang oke, ini aku mau ada kejadian itu, Ya. aku mau diem aja gitu. Kenapa? Beda dengan ketika ada suatu kejadian yang bakal menimpa dia gitu, terus bilang oke, akan ada kejadian, aku bakal dimarahin misalkan, aku mau diem aja. Beda loh ya dengan orang yang benar-benar freeze, udah kaku, gemetar gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja udah nggak bisa gitu. Yang Bu Eka alami yang mana? Yang mau kecelakaan nih, udah pasrah diem gitu, atau benar-benar udah nggak mau ngomong aja udah nggak bisa gitu? Mau apa namanya jatuh itu kan kita apa namanya mau nabrak tuh ya, dan nabrak kita udah kayak udah ngerem, udah berusaha sekuat tenaga ngerem gitu, terus tapi nggak kekejar gitu, akhirnya udah nabrak, udah kayak pasrah, kayak udah jatuh, nah nggak tahu lagi gimana kayak gitu. Oke. Ya, nanti mungkin kita coba lihat dari sisi yang lain ya. Ini, kalau saya mau kasih contoh nih, yang hubungannya sama anak-anak. Pernah nggak ngalamin atau ngelihat satu kejadian gitu ya, di sekolah lah, biarnya gampang, di sekolah gitu. Anak gitu sering ke toilet ketika ada mata pelajaran tertentu. Sering nggak? Atau ngalamin nggak? Iya ada. Selama ini sih enggak sih. Asalnya ke toilet. Iya. Tapi kadang ke belakang gitu Pak, menghindarinya ke belakang gitu. Iya sama. Itu ke belakang mundur kelas, ya, dia nggak mau deket-deket sama guru. Nah, kira-kira masuk yang mana tuh? Menghindar kayaknya. Flight ya, menghindar ya, flight. Iya, kayak gitu. Itu contoh-contoh konkret. Terus ada juga
misalkan satu kejadian di sekolah gitu. Anak yang dibully sama temennya gitu. Ya, dan dia cuma isi gemetaran doang dah, ngomong nggak bisa. Ya udah gitu, udah langsung gitu. Jangan dibully deh. Misalkan ada anak nggak ngerjain PR gitu, nggak ngerjain PR. Tiba-tiba gurunya marah, ini bentak-bentak gitu ya. Terus anaknya cuma diam dah, kayak keringet dingin keluar gitu. Masuk yang mana? Freeze ya. Yang freeze, ya seperti itu. Kalau fight itu biasanya ditemukan kalau memang dia udah kayak benar-benar kayak ini, kayak naluriah apa ya tadi ya, reptil gitu ya. Ular tuh kalau keinjek kan pasti dia akan gigit ya. Jarang ular keinjek dia lari. Ya kan? Kecuali kalau dia ngelihat orang mah dia lari, tapi kalau keinjek dia gigit. Gitu ya. Kayak gitu. Orang juga gitu. Misalkan dia ketemu sesuatu yang ngerasa dia bahaya, terus dia langsung responnya adalah membalas gitu ya, bertarung aja deh nih dah gitu. Itu fight, tapi itu jarang ditemukan, maksudnya jarang dilakukan biasanya kalau di sekolah itu dengan orang-orang yang lebih dewasa ya. Mungkin itu terjadi ketika di sesama anak gitu. Nah, ini kenapa saya bilang ini penting tadi, ketika kita bisa mengenali tanda-tanda ini, berarti teman-teman nanti bisa untuk mengatur strategi ketika ketemu kejadian-kejadian seperti ini. Ya kan, misalkan Pak Eko ketika observasi kok ngelihat anak jarang hidupin kamera, ditanya malah nggak jawab. Nah, apakah dia termasuk yang salah satu dari ini? Itu kan bisa, ya kan? Atau nanti pas kita pembelajaran bertatap muka gitu ya, anak-anaknya ketika guru itu ngajar, kenapa sering banget duduknya di belakang, nggak respon, kalau ditanya nggak mau jawab, misalkan gitu ya. Itu juga mungkinkah ada tanda-tanda ini, gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, terus yang kedua, ini adalah terkait dengan sistem limbik, ya. Jadi dia, kalau tadi saya bilang dia yang berperan dalam emosi, pengelolaan emosi. Ini dulu deh, saya kasih pertanyaan. Emosi menurut teman-teman itu hal yang baik atau yang tidak baik? Baik. Baik. Kenapa Pak Eko? Emosi kan banyak warnanya ya. Bahagia, happy gitu, emosi, sedih emosi, terus marah emosi gitu. Ya. Kenapa baik? Karena ya emosi itu bagian dari fitrahnya manusia gitu ya, nggak mungkin dihilangkan gitu, nggak mungkin ada manusia yang tanpa emosi. Dingin pun maksudnya, diam pun bersikap dingin gitu, ya bagian dari emosi dia gitu. Oke. Kalau Bu Eka gimana? Emosi itu baik atau positif atau negatif deh? Sifatnya. Halo? Suara saya masuk nggak? Masuk ya? Cek. Disconnect ya saya. Masuk Pak Ganang suaranya. Masuk ya? Bu Eka-nya yang hilang ya? Atau gimana? Iya kayak. Bentuknya Pak Ganang ya. Iya. Ini anaknya lagi rewel, lagi demam. Maaf ya, bentar. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini saya tutup dulu ya, bentar, kayaknya berat banget ya pakai PPT, saya pakai yang PDF dulu. Nggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah, emosi itu negatif atau positif menurut Bu Eka? Emosi itu baik atau menurut enggak? Saya positif. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Pak Eko tadi ya, emosi itu kan macam-macam ya, bahagia emosi, marah emosi, senang emosi, semuanya itu bagian dari emosi. Dan emosi itu kalau kita enggak sampaikan ya, terutama untuk emosi-emosi yang
sifatnya negatif ya, seperti kayak marah gitu, kalau nggak kita ungkapkan, lama-lama itu kayak gunung ya, gunung numpuk, nanti kalau sudah nggak bisa menampung emosi itu lagi, yang ada malah udah pecah kayak gitu. Jadi itu lebih bahaya dibandingkan kalau kita mengungkapkan emosi yang kita rasakan. Kita bahagia kita ngomong, kita marah kita ngomong, kita nggak suka kita ngomong, kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, oke, sepakat ya. Jadi emosi itu kalau saya bilang, ya ini saya mengutip dari guru saya gitu ya dulu waktu saya belajar ini. Emosi itu netral sebenarnya teman-teman. Emosi itu sifatnya netral. Ya, baik itu emosi yang bentuknya marah, emosi dasar itu ada marah, senang, takut, 7 emosi dasar ya kalau nggak salah. Terus jijik, kecewa, sama sedih kalau nggak salah. Itu. Yang lainnya itu adalah turun-turunannya gitu ya. Nah, itu kan sifatnya adalah netral sebenarnya. Yang jadi positif sama negatif adalah ekspresinya. Ya kan? Ya. Jadi orang marah itu boleh nggak? Ya boleh marah, cuman ekspresinya sebatas apa gitu kan. Seperti itulah ya. Orang nangis, sedih, boleh, tapi ekspresinya akan sebatas apa. Sama ya selain itu. Jadi emosi itu seperti itu sebenarnya. Ekspresinya aja yang kadang-kadang kita nyebutnya akhirnya jadi negatif kan gitu ya sifatnya. Wah, mudah emosi gitu ya. Gitu. Oke, terlepas dari itu, kalau ngomongin limbik itulah yang mengendalikan itu semua. Jadi dia fungsinya adalah jembatan ya. Jadi dia nih bisa di jembatan juga bisa diomongin dengan gerbang sih. Jadi dia yang akan memaknai suatu kejadian atau stimulus gitu ya. Jadi misalnya gini, ketika tadi saya nanya ke Pak Eko ya, ada babi tuh, gitu kan, ada babi. Apakah Pak Eko langsung lari, gitu ya? Ataukah dia mikir dulu? Nah, kalau dia mikir dulu, berarti ininya bekerja nih, limbiknya. Limbiknya bekerja. Oh, ketika dia mikir, oh babi, wah, tapi kayaknya nggak kesini deh, aman kok, aman. Ya kan? Kalau aman, limbik bilang, oh aman gitu akhirnya kan. Dari reptilian brain kan, ada babi tuh akan ngancam gini-gini, tapi limbik, oke, kayaknya aman, lanjutin ya. Kalau dilanjutkan dia limbik bilang aman gitu ya. Terus akhirnya akan dilanjutkan ke korteks atau ke neokorteks tadi. Tapi kalau sebaliknya tiba-tiba langsung nggak aman nih gitu, itu pasti mau kesini langsung, secara responsif langsung akan balik ke batang otak yang akhirnya keluar lagi tadi salah satu dari 3F tadi. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Emosinya kan juga dari sini jadi akhirnya gitu. Wah ini nggak aman nih, aku mesti bertarung nih, aku marah nih kalau diginiin. Gitu. Seperti itu. Atau jadi gimana akhirnya cuma nangis, freeze nangis. Dan dia yang akan merespon itu. Emosi-emosi itu akan munculnya dari limbik ini. Ada kejadian yang tidak enakin banget nih gitu. Ketemu guru itu lagi gitu. Sampai gemes. Terus balik, aku dimarahin lagi gitu. Emosinya keluar, nangis gitu. Bisa gitu. Dia yang akan berperan di sini. Ya. Kalau sebaliknya, kalau ngerasa oke, ketemu guru itu lagi, tapi nggak apa-apa, bisalah kita hadapin, toh tidak akan jadi suatu masalah besar. Yang akan bekerja adalah ini, korteks. Nah, atau neokorteks. Di neokorteks, saya langsung aja ya. Ini tadi ya. Nah, di neokorteks itu adalah bagian yang bisa dibilang adalah thinking brain-nya. Jadi untuk berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir tingkat tingginya. Syaratnya dia bekerja, nih neokorteks ini bekerja apabila tadi limbik bilang aman, gitu ya. Neokorteksnya bisa bekerja. Gitu.
Jadi neokortek ini adalah bagian otak yang bekerjanya udah bisa abstrak, problem solving, kreativitas, imajinasi gitu ya. Dan ini bekerja dengan kesadaran. Ya, beda dengan brainstem tadi ya, atau reptilian brain itu ya, bekerjanya naluriah aja. Kalau ini dengan kesadaran. Contoh, tadi atau ngelanjutin yang tadi, ada babi nih, kayaknya mau dekat ke sini. Oke, tapi bilangnya oke, masih bisa dihandle nih, limbik bilang gitu. Lanjut ke neokortek yang bilang, oke, kalau babinya ke sini, jarak saya sekarang misalkan masih ada 20 meter. Kalau saya lari, nggak mungkin dong babi larinya lebih cepat dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ada pohon. Oh, mungkin saya akan naik ke pohon. Jadi dia akan berpikirnya lebih untuk penyelesaian masalah dan akhirnya mengambil suatu keputusan. Ya. Gitu. Nah, kalau dari sini, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran gimana Pak Eko dan Bu Eka? Ada nggak apanya benang merahnya dengan pembelajaran yang harusnya kita lakukan ketika di kelas gitu? Ada. Apa Bu? Jadi itu tadi terhadap guru ya. Jadi kalau pembelajaran di kelas kita apa ya sebisa mungkin ya menjadi guru yang tidak ditakuti sama anak kayak gitu. Supaya apa? Supaya anak itu ya pertama kalau misalnya kita udah ditakutin sama anak aja udah masuk ke kelas kita ya. Apalagi kalau misalnya udah walaupun misalnya udah masuk pasti nggak akan ada yang masuk ke otak anak tuh. Apa yang kita sampaikan nggak akan ada yang masuk karena anak sudah diliputi oleh rasa takut duluan gitu ke kita. Kayak gitu. Jadi ya itu intinya sebisa mungkin jangan menjadi seorang pendidik yang ditakuti, tapi jadi seorang pendidik yang apa ya, yang enak lah ya, yang sama anak itu yang nggak ditakuti, yang tapi juga jangan sampai anak itu nggak menghormati kita kayak gitu. Gimana berarti itu tantangannya? Nggak ditakuti Tantangannya tapi dihormati. ya tidak ditakuti. Kalau dihubungkan tapi dengan ini ya, dihubungkan hormati. dengan Triun Brand tadi. Tidak takuti. Ya, berarti kita harus ini dong apa? Ketika ke anak itu kita seperti yang Pak Ganang kemarin udah sampaikan ya, karena guru itu kan lebih di apa ya istilahnya lebih didengarkan daripada orang tua ya. Jadi kita harus memberi contoh yang baik ya dari tingkah keseharian kita ya, keseharian kita harus bisa memberikan contoh yang baik ya. Kalau kita memberikan contoh yang baik, pasti anak-anak juga akan respect ke kita ya. Tapi kalau kita misalnya dari ke perilaku kita, keseharian kita aja udah nggak bagus kayak gitu, nah tapi kita memberikan ketika ke anak kita mendikte yang bagus, pasti nggak akan ada anak yang mau mendengarkan kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih Bu Eka. Kalau dari Pak Eko nih, saya pengen dengar. Jadi hubungannya apa nih kita sebagai guru dengan kita mengenal Triun Brand tadi dan cara kerjanya? Kalau saya sih otak itu bagian dari dimensi fisikal manusia yang bisa secara bisa secara empirik dilihat gitu ya. Dari segi pembelajaran di kelas yang jelas kalau bagi saya kalau dalam konsep pendidikan Islam kan nggak sekedar otak saja, ada konsep akal dan ada konsep kolbu gitu. Kalau dalam filsafat Islam kan kolbu itu sebenarnya fakultas yang menangkap pemahaman yang mendalam. Jadi hots itu adanya di kolbu gitu. Selain akal juga ada kolbu gitu. Nah, artinya kan kalau di kelas ya artinya nggak sekedar otak saja yang perlu
disorot lebih lanjut, tapi juga aktivitas akal, aktivitas kolbu anak didik itu berpengaruh terhadap materi, terhadap aktivitas kelas gitu, yang bisa yang sampai bisa maksimal enggak gitu, enggak. Ya artinya kalau saya pribadi selain otak juga ada dimensi lain, dimensi non fisik gitu yang mempengaruhi pemahaman atau pembelajaran anak di dalam kelas gitu. Kalau saya begitu. Oke, sip. Terima kasih Pak. Oke, mungkin saya saya perjelas gini aja pertanyaannya ya, pertanyaan saya. Kalau kita melihat dengan kacamata Triune Brain tadi, ada batang otak, ada sistem limbik, ada neokortek gitu ya. Gimana teman-teman nanti akan membuat satu skema pembelajarannya? Biar kan nggak mungkin dong harus ketika teman-teman akan mengajar gitu ya. Cuman teman-teman nggak harapannya kan pasti masuk ke neokortek gitu ya, di mana itu ada otak berpikir anak-anak. Gimana tuh biar bisa sampai ke arah sana tuh? Izin dari saya dulu Pak. Gimana Pak Eko? Maaf putus-putus suaranya di sini. Kalau dari saya kan Triune Brain ini kan bagian yang tak terpisahkan gitu, itu bagian satu yang ada 3 gitu, trinitas versi otak gitu intinya gitu kan. Artinya kan semuanya ya harus dimaksimalkan, toh itu juga barang dari Allah yang bisa kita maksimalkan semua dalam aktivitas pembelajaran. Yang tadi otak reptil juga harus difungsikan gitu. Itu kan bekal yang bekal antik kita, bekal kuno kita dari masa lalu yang harus dimaksimalkan untuk menghindari bahaya misalnya, atau untuk merespon cepat atas keputusan spontan terkait dengan aktivitas misalnya fisik ada bahaya harus dihindari, terus ada halangan harus dilawan gitu. Kalau saya pribadi secara umum sih memang kalau saya yang sampai saat ini baru memahami bahwa yang tadi otak reptil itu difungsikan sebagai survival mode kita gitu. Ini yang baru saya pahami ya itu. Belum menemukan bagaimana materi yang bisa mengkolaborasikan 3 elemen otak ini gitu. Kalau yang tadi otak yang emosi atau limbik emosi, tentunya pembelajaran di kelas harus bisa menghadirkan ruang ataupun bisa menghadirkan ruang bagi emosi positif gitu. Misalnya atau ada emosi negatif juga, kelas atau pembelajaran di kelas juga harus bisa jadi mediator atau penyaluran gitu untuk mereka berani mengungkapkan emosi yang mereka rasakan gitu. Misalnya dia harus dilecek sama temennya atau diumpetin buku oleh temennya gitu. Dia sedih, dia kecewa sama orang gitu, dia murung. Dia sebagai guru harus bisa menelisik perilaku siswa berdasarkan apa yang tampak di depannya. Dia murung terus seharian gitu. Sebagai guru kita harus care gitu, ada apa gitu, bisa diungkapkan. Kalau perlu di dalam kelas ada pertanyaan, gimana perasaan kamu setelah seharian mengikuti kelas hari ini gitu. Saya sedih Pak, soalnya begini. Saya kecewa Pak, atau saya merasa khawatir Pak, soalnya saya nggak paham tentang ini. Jadi kalau bagi saya ruang-ruang emosi ini juga harus dihadirkan di dalam kelas gitu, biar pembelajaran itu semakin akomodatif terhadap siswa. Gitu. Oke. Kalau saya gitu. Terima kasih Pak Eko, menarik ya. Oke, kalau dari Bu Eka, dan saya tadi adalah gimana sebagai guru kita akan mengeset pembelajaran kelas sehingga materi-materi yang kita sampaikan atau kelasnya itu kondusif sehingga anak-anak bisa
sampai menggunakan level neokorteknya. Iya, ya, terima kasih. Jadi kalau dari saya seperti ini, bagaimana seorang anak bisa sampai menerapkan tadi ya level Menggunakan neokorteknya. neokorteknya. Ya, neokortek itu sendiri kan yang tahapannya paling tinggi ya, tentang kreativitas, bagaimana anak-anak itu bisa berpikir abstrak, menganalisa, menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Jadi yang pertama menurut saya memang sih dari limbik dulu ya, memang dari dasar dulu sih, reptil dulu. Emang itu memang udah kayak dasar lah ya. Tapi tadi perlu sama sih seperti Pak Eko ya, perlu kita adanya apa ya, emosi itu ada istilah sharing lah ya, di dalam kelas itu ada sharing kayak gitu. Iya, emosi yang dirasakan setiap siswa itu bisa tersampaikan, nggak menumpuk dan nanti bisa menjadi yang negatif kayak gitu. Itu tentang yang limbik ya. Nah, tapi untuk yang bagaimana bisa sampai neokortek, pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah memberi apresiasi. Apresiasi itu penting. Nah, kenapa? Karena ketika guru itu sudah belum apa-apa, sudah mengatakan salah, itu nggak benar gitu. Udah hilanglah semua kepercayaan diri dari kepercayaan dirinya. Maka si anak nggak akan berani mengungkapkan pendapatnya, nggak akan bisa. Pendapat aja nggak berani mereka ungkapkan, apalagi mereka sampai ke kreativitas, menyelesaikan masalah. Saya pikir seperti itu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah apresiasi ya, apresiasi kepada anak. Walaupun itu maksudnya ketinggalan dari teman-temannya atau misalnya kayak gitu ya, itu tetap harus dikasih apresiasi supaya jiwa berani untuk mengungkapkan apapun pendapatnya itu bisa tersampaikan, supaya bisa sampai ke kreativitas muncul, imajinasi muncul kayak gitu. Jadi intinya apresiasi aja dari saya. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, baik. Sip, jawabannya keren-keren semua. Terima kasih. Nah, mungkin saya balikin lagi ke sini ya. Sebenarnya kata kuncinya ada di sini nih. Ini yang saya buat ini. Aman. Ya. Ya, ini kata kuncinya. Jadi yang teman-teman sampaikan itu tepat gitu. Tapi kalau kita mau sederhanakan ya kata kuncinya cuma ini, aman. Bikin pembelajaran itu aman bagi anak-anak. Dalam artian apa aman bagi anak-anak itu? Ya menurut anak-anak itu pembelajaran yang aman dan menyenangkan kalau bisa. Ya kan? Baik itu caranya tadi yang Bu Eka sampaikan, bikin apresiasi, terus yang Pak Eko sampaikan ada sesi-sesi untuk mengutarakan emosi. Iya, begitu. Itu adalah caranya. Tapi kata kuncinya adalah aman. Jadi pembelajarannya aman aja. Anak-anak merasa aman di sekolah gitu. Aman sama gurunya, gitu. Aman belajarnya, nggak akan menegangkan gitu. Pasti itu akan bisa berfungsi neokorteknya. Ya, gitu ya. Jadi tantangannya adalah di situ sebagai guru-guru ya. Itu adalah gimana kita bisa memaksimalkan kinerja neokortek anak gini ya dalam beraktivitas di sekolah maupun dimanapun itu gitu ya. Ya kuncinya itu cuman aman gitu. Anak-anak ngerasa aman, anak-anak ngerasa terlindungi, tidak jadi beban, tidak jadi ancaman, pasti neokorteknya jalan gitu ya. Oke. Gimana sih? Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Bu Eka, Pak Eko? Hai. Halo? Iya, halo? Bu Eka? Iya, kedengeran? Halo? Iya. Nggak ada suara ya? Ada nggak suaranya? Kayaknya delay ya. Iya. Nggak ada suara. Halo. Pak Eko mendengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Dengar. Kayaknya berarti di device-nya Bu Eka yang ini ya. Pak Eko ada pertanyaan? Sampai sini? Terkait kinerja otak, apa ya namanya? Jadi kan yang kita hadirkan di kelas adalah
pembelajaran yang aman gitu ya Pak, kalau secara umumnya gitu. Nah misalnya nih, ada mitigasi enggak sih kalau misalnya kita di sekolah nih, ataupun penanganan konflik di dalam kelas gitu. Kan ya saya pernah tuh yang di sekolah yang terdahulu memang ada konflik, misalnya anak ngumpetin buku gitu, buku tulis. Itu kan memang saya pembelajaran saat itu belajar ini. Nah dengan adanya konflik itu artinya kita kan ya kita kosongin untuk benar-benar menyelesaikan konflik itu sampai selesai gitu, sampai misalnya jam 2 pulang pun kalau belum selesai kita lanjut gitu sampai konfliknya benar-benar selesai gitu. Yang sepengalaman di Sekolah Alam Depok ini mitigasinya sekaligus penanganan konfliknya gimana ya? Misalnya ada kasus-kasus yang kayak gitu bullying atau perundungan lainnya gitu, agar lebih efektif gitu dalam penanganan menghandle konfliknya gitu. Kan sering menyita waktu yang banyak walaupun ya nggak masalah sih, cuman kalau ada tips yang lebih lebih efisien gitu barangkali ada gitu kan menghadirkan Baik. Iya, Pak Eko. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk mitigasi ya atau penanganan konflik ada sih. Nanti ada sesinya kalau nggak salah. Biasanya dulu sama siapa ya? Ada di bagian manajemen kelas kayaknya. Nanti Pak Eko bisa kita sharing-sharing di pelatihan manajemen kelas. Tapi ini saya kasih yang saya tahu ya. Itu adalah memang yang kita sepakat gitu ya. Kami sepakat bahwa memang ketika ada konflik memang harus diselesaikan secepat mungkin. Ya. Di kami kalau memang tidak bisa selesai dengan guru kelas, ada level-levelnya Pak. Gitu ya. Jadi misalkan nih guru kelas sudah mencoba nih, ya mencoba menjadi mediator misalkan atau jadi penanggung jawab di setelah itu biar selesai gitu. Tapi tidak selesai, nanti ada level-levelnya. Biasanya yang sebagai korban atau anak-anak yang sebagai satunya korban ya, pelaku lah, bisa dianggap pelaku gitu. Itu pernah kejadian seperti itu. Tapi memang diawali dari guru kelas karena guru kelas yang bertanggung jawab terlebih dahulu di sana. Tapi kalau memang itu nggak selesai, baru nanti ke level-level lebih tingginya. Seperti itu sih Pak. Jadi kami juga tidak akan memaksakan misalnya harus selesai di hari itu, dalam artian ya nanti akan banyak aspek yang kita pertimbangkan ya. Kalau dulu sih ada aspek jemputan, aspek ngobrol sama orang tua juga gitu. Tapi memang secepatnya harus selesai. Kalau bisa selesai hari itu, ya hari itu. Tapi kalau bentuknya nanti udah perundungan yang sudah sifatnya udah terstruktur gitu ya, itu biasanya sampai level ke psikolog Pak. Kita bisa gitu. Nah itu juga dulu pernah, saya waktu masih ngajar, ada anak saya gitu ya. Sebenarnya dia, menurut dia itu bukan bully. Tapi menurut teman-temannya itu bully. Dia ngerasa powerful gitu. Ya. Setiap ada masalah sama temennya, selesai. Dan artinya selesai dalam batas kata ya. Dia minta maaf, tidak akan. Diulang lagi. Dan ternyata itu sampai psikolog turun, observasi ke anaknya. Anaknya perlu dibantu. Ada yang perlu dibantu dari anak itu. Gitu. Ternyata kayak gitu Pak. Kita sebelum ke psikolog pun kita ngobrol dengan orang tua dulu pastinya. Ada mitigasinya kan seperti itu arahnya. Gitu Pak Eko. Ini kalau memang gurunya ternyata ya Pak udah berusaha kayak gini, cara ini sudah dicoba, cara itu dicoba, biasanya lapor ke wakil kepala sekolah atau nanti disarankan bisa ngobrol sama orang tuanya. Ya mungkin dia punya masalah di rumah yang kita tidak tahu, di kelas tidak bisa ngulik. Orang tua juga mungkin ngerasa sudah berat gitu, misalnya oh iya Pak udah diberikan treatment ini tidak, itu ke psikolog akhirnya larinya nanti Pak, seperti itu. Gitu ya Pak Eko. Freeze ya Pak Eko ya? Bu Eka suara saya kedengeran? Kedengeran Pak, ada suaranya. Oke. Pak Eko berarti yang freeze. Ya. Oke. Jadi kalau ngomongin yang terkait yang tadi ya, yang aman tadi itu sebenarnya gini. Ketika teman-teman nanti akan membuat rencana pembelajaran atau
membuat satu rancangan kegiatan gitu ya. Itu ya harapannya adalah amannya itu aman untuk anak tersebut ya. Bukan kita rasa, ini aman kok menurut saya gitu ya. Ya enggak gitu, tapi aman buat anak. Saya pernah gini, saya kasih contoh ya. Saya ngajar dari kelas 3 sampai anak itu kelas 6. Dia kalau belajar matematika nggak mau. Gitu. Ternyata anak itu memang dia pernah trauma gitu dengan matematika. Itu perlu proses lama tuh akhirnya untuk mengembalikan dirinya bahwa matematika tidak semenyeramkan itu. Kamu nggak bisa perkalian pun nggak apa-apa. Itu butuh proses banget tuh. Sampai akhirnya dia juga akhirnya ya udah, maksudnya dia menerima bahwa oke, saya tidak jago matematika, tapi saya harus lewatin matematika. Saya tetap harus jalanin gitu ya. Jadi itu butuh proses lah. Tantangannya ya itu ya. Itu kan kalau udah kejadian, tantangannya adalah membuat biar itu nggak kejadian sebenarnya. Gimana anak-anak semuanya ngerasa nyaman gitu. Makanya kita di sekolah itu selalu bilang kalau kami lagi wawancara orang tua murid baru gitu ya, akademis itu bukan hal-hal yang penentu keberhasilan anak nantinya gitu, ya kan? Apa gunanya dia bisa matematika tapi dia takut pembelajaran yang lain dan akhirnya ditinggalkan gitu ya? Kan ada tuh kayak gitu. Iya nggak? Gitu. Yang penting adalah pembelajaran yang aman, nyaman itu yang paling utama yang bisa kita lakukan. Gitu. Saya juga pernah tuh ketemu anak-anak yang takut banget sama ketinggian. Jadi dia siswa pindahan. Dia outbound tuh, ketika outbound yang harus ada tali gitu ya. Bahkan itu hanya tinggi paling 2 meter aja gitu. Nangis. Sampai banyak cara kita coba, sampai digantung ya. Maksudnya digantung itu kita udah naik tangga gitu ya, naik tangga sama anaknya didampingi naik tangga, terus kita turun, anaknya nggak mau jalan, terus ya udah kita sampai kita kalau kamu nggak ini akan kita tungguin ya sampai nanti sampai selesai, nangis kejer gitu. Itu pernah kita coba. Waktu itu saya belum belajar masalah ini sih. Ya. Itu tetap dan itu nggak berhasil gitu ya, karena yang saya lakukan waktu itu dengan teman-teman bukannya memberi rasa aman ke dia, tapi justru memberikan suatu ancaman. Kamu kalau nggak jalan, nggak lewat ini, kita akan tungguin di bawah, kamu nggak bisa turun loh. Kan kebayang ya, Pak Eko mungkin tahu kalau lagi ngebile gitu ya, ya kan? Kalau tarinya kita kencengin tali bilenya, kan dia nggak bisa turun juga kan? Itu yang akhirnya saya tahu bahwa jadinya memang nggak worth it gitu ya. Ya karena ternyata yang saya berikan adalah ancaman gitu, yang kami berikan adalah ancaman. Tahu nggak akhirnya gimana? Biar bisa akhirnya setelah sekian lama kita tahu bahwa dia cuma butuh keyakinan diri bahwa ini aman. Akhirnya apa? Diikutin, kita ikut naik, kita ikutin di belakangnya. Oke, pegangin satu langkah. Akhirnya dia berani sendiri lama-lama. Karena dia pelan-pelan merasa aman. Oh, waktu aku naik, ada guruku yang megangin aku. Ada, aku melakukan satu step di atas tali, satu langkah, guruku masih megangin kok, dan aku tidak jatuh. Gitu. Bukan memberikan ancaman lagi, kamu kalau nggak jalan, kita tungguin di sini, kamu nggak bisa turun. Gitu. Ancaman ya. Itu nggak worth it gitu akhirnya. Sama aja ketika belajar misalnya di kelas gitu. Oke, ini harus selesai ya hari ini jam sekian gitu. Kalau nggak nilai kamu di bawah KKM, kamu harus ngulang remedial. Coba begitu. Yang terasa adalah beban banget nih saya. Duh, parah nih. Masa harus KKM, kan saya emang nggak bisa gitu. Ya. Itu mungkin hal-hal yang sifatnya apa ya, kadang-kadang nggak kita sadari gitu ya, ketika kita memberikan satu treatment mungkin tujuannya baik,
Tapi kadang-kadang hal itulah yang membuat anak-anak jadi ngerasa nggak aman, gitu, ya kan? Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi, Pak Eko mungkin? Atau Bu Eka? Ya. Ini Pak, ya maaf tadi keputus sendiri kayaknya udah Saya- 60 menit tadi ya. Oh, nggak tahu deh. Saya nggak tahu kalau pakai GIS emang ada batasnya ya? Ada ini yang Microsoft Teams, kalau yang bukan upgrade ke premium hanya Oh, gitu. 60 menit. Oh iya. Nanti kita coba bikinkan yang ini, yang basicnya, karena kami punya domain ya, sekolah itu punya domain, jadi semua guru tuh nanti dapat akun Teams, ya, akun SCH, gitu. Oh, iya. Oke. Oh ini Pak, mau nanya juga Pak, kan tadi ada kasus sama, saya pernah jumpain juga anak yang nggak mau ngelewatin tali tambang itu ya, waktu outbound. Ya kita, ya mungkin anak itu memang nggak berani, berkali-kali nggak berani gitu. Atau sebenarnya dia butuh diyakinkan gitu, atau kalau misalnya kadang kan ada guru yang ya kalau kayak gini terus ya kapan dia mau nyoba gitu. Intinya kan nyoba dulu dah gitu. Kadang kita ya karena apa namanya, problemnya yang nyoba dulu dah gitu. Intinya jadi kadang kita dorong-dorong gitu kan, apa mendorong namanya, ayo nggak apa-apa, bisa, pasti bisa gitu. Itu sebenarnya ada batas toleransinya nggak sih Pak gitu? Takutnya malah jadi menghambat kita juga, menghambat perkembangan dia. Karena kita sangat mentolerir, ya yang penting dia aman dulu dah gitu. Tapi nggak ada keyakinan dirinya sendiri gitu untuk melangkah gitu. Iya Pak. Kalau batas toleransi pastinya ada ya. Cuman saya nggak bisa nge-range itu seberapa ya, gitu. Maksudnya mungkin karena tiap anak akan berbeda treatmentnya. Itu yang kami yakini ya. Setiap anak itu kan unik, dia punya kapasitasnya masing-masing, nggak bisa kita samakan. Begitu juga untuk batasan toleransi ya. Tapi memang ada hal-hal yang bener sih, kita memang perlu ya nyeburin kadang-kadang ya, kalau bahasa saya nyeburin gitu. Gitu. Menyeburkan dalam arti yang tetap kita jaga ya, maksudnya ya dia akan dipaksa dulu merasa gitu, tapi ya balik lagi ke situ, kita perlu lihat kapan waktu yang tepatnya, biasanya akan ketemu sendiri kok Pak Eko gitu. Saya tuh ngelakuin itu beberapa kali, anaknya nangis gitu, akhirnya treatmentnya tahu nggak yang kami lakukan tuh, ketika ada anak-anak seperti itu kita turunin levelnya. Jadi dia pernah trauma ternyata gitu ya dengan permainan itu, takut ketinggian. Kita turunin levelnya. Oke, teman-temannya di situ. Kamu mau yang di level mana? Yang di tingginya mana? Seanak TK, nggak apa-apa kita ke tempat TK. Ke anak SD 1 nggak apa-apa. Kita turunin dulu sampai batas tertentu. Dan itu nanti pentingnya guru-guru ada namanya istilahnya metakognisi ya. Metakognisi itu bahasanya apa ya? Kalau bahasa saya itu radar seorang guru gitu. Gimana seorang guru itu bisa menentukan sikap ketika menghadapi suatu hal atau menemukan satu kejadian gitu ya. Gitu. Itu metakognisinya jalan biasanya gitu. Itu treatment seperti itu. Mungkin Pak Eko nanti bisa sambil jalan. Kalau saya dulu biasanya saya ngobrol sama psikolog, Pak. Bu, saya udah coba treatment ini. Oke, Pak Ganang coba pakai treatment yang ini. Coba digali ini. Gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi ini? Kita mungkin akan lanjutkan sesi besok, ada separuh lagi materinya. Karena 2:30 kan harus tikok ya. Iya Pak, silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Kalau yang special needs itu masuk ke kelas enggak ya Pak ya? Misalnya kan ada yang atraktif disorder, ada yang apa, yang low, yang apa namanya, low
low fokusnya low, apa istilahnya saya lupa gitu. Pernah Ada di slow kelas learner. ada yang iya slow learner ada juga. Itu masuk di kelas atau dibedakan ke yang special need sendiri atau gimana ya? Oke. Jadi kalau di SADE sendiri gitu ya, kita ada level, bukan level sih, apa ya? Bahasanya ada namanya kelas persiapan gitu aja lah, disebutnya kelas persiapan. Kelas persiapan itu adalah untuk anak-anak yang memang di hasil observasinya menunjukkan bahwa anak ini belum bisa bergabung dengan anak-anak reguler. Ya, baik itu mungkin dari skala prioritas apa bina diri gitu ya, misalkan masih ngompol, ya kan, ada kan anak-anak seperti itu ya. Ada belum bisa mengungkapkan keinginan, ada gitu. Itu psikolog akan menyampaikan itu dan itu akan rekomendasinya misalkan ini rekomendasinya belum bisa masuk kelas ya Pak. Kita coba masukkan ke kelas persiapan dulu. Tapi nanti kalau dirasa dia udah siap masuk ke kelas, misalkan setelah 1 tahun atau 2 tahun, dia bisa langsung ke kelas sesuai levelnya. Gitu. Misalkan tiba-tiba nih setelah 2 tahun dia udah langsung bisa nih bergabung sama kelas 2, ya nggak apa-apa, itu boleh. Tapi memang dari psikolog. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau special need tapi di kelas reguler. Ada banyak Pak kita. Anak-anak biasanya yang hanya butuh pendampingan di aspek-aspek tertentu ya. Misalkan ADHD. Ya. ADHD jadi kayak anak-anak yang bisa dibilang dia konsentrasinya mudah teralihkan oleh hal-hal yang lain gitu. Aktif banget contohnya. Biasanya ciri khasnya gitu. Aktif banget, mudah konsentrasi itu mudah pindah gitu. Bukan sulit konsentrasi ya. Dia konsentrasinya cuma mudah pindah aja. Dia kalau udah ngelihat satu benda baru gitu, langsung fokus lagi ke benda itu. Lihat lagi ini, banyak nanya gitu ya. Itu kita masih ada yang di kelas reguler atau anak-anaknya slow learner. Slow learner berarti dia misalnya IQ-nya di borderline misalkan gitu atau di bawah rata-rata gitu. Itu misalnya masih di itu. Dan ada guru pendampingnya, ada juga yang tidak ada guru pendampingnya. Gitu. Dan itu juga ini Pak Eko, Bu Eka, kita juga sebagai guru bertanggung jawab untuk atas mereka ya. Jadi gimana membuat pembelajaran yang menyenangkan juga buat mereka. Nggak bisa dong kita samain. Misalkan anak-anak yang slow learner gitu ya, kita kasih soalnya atau kasih tugasnya yang sama dengan anak-anak yang high gitu ya, yang di atas rata-rata. Ya kan dia akan ngerasa berat, ngerasa nggak nyaman, pasti. Atau sebaliknya, anak-anak yang ngerasanya high, anak-anak yang high gitu ya, yang biasa pakai soal HOTS gitu ya, high order thinking skill, dikasih soal-soal yang biasa aja, ya cepat bosen kan. Mungkin dia ngerasa aman tapi ya cepat bosen, akhirnya soal ini lagi, soal level begini lagi, nggak menantang gitu. Jadi kayak dibalik akhirnya, jadi kayak neokorteknya begini lagi, kurang menantang, ya kan? Karena neokortek itu kan tadi ya, berpikir kritis, imajinatif, ya kan? Problem solving, gitu. Neokortek juga butuh asupan itu. Kalau kasihnya yang soal-soal yang receh gitu, ya dia akan ngerasa, aduh, bosan. Ya, itu juga. Gitu. Mungkin itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan besok, ya. Bu Eka mau nanya dulu? Iya, satu aja Pak. Oke. Kan kalau di SADE tuh nggak ada yang namanya tinggal kelas ya Pak? Nggak ada kecuali ini ya, psikolog menyatakan itu ya. Dalam artian anaknya, aduh kayaknya ini emang levelnya udah mentok nih di sini. Takutnya malah nggak kekejar nanti, nggak pembelajarannya. Lebih baik akan di kelas ini gitu. Iya. Soalnya ada Bu, jadi ada anak yang dulu sampai kelas 2 kalau nggak salah kelas 2. Ternyata di kelas 2 dia ya udah stay di situ aja, mesti peningkatannya tidak banyak gitu ya, tidak bisa, bukan mengikuti ya, kalau mengikuti kan sejajar gitu. Ini enggak, jadi anaknya naik, yang lainnya teman-temannya naik, dia tidak ada perubahan gitu. Dan itu diobservasi akhirnya pilihannya justru boleh malah turun ke kelas persiapan karena dirasa
Kasihan kalau ntar dia di kelas 2 terus gitu, temennya ganti-ganti lagi, tapi levelnya akan di situ. Mendingan dimatangin di persiapan. Kayak gitu. Bisa. Kayak gitu. Ya, tadi seperti yang dibilang kan ya, kalau ada yang anak yang high gitu ya, biasa dengan soal-soal hot dan anak yang biasa aja gitu kan, gurunya yang bikin level soal yang berbeda ya kan Pak ya, tadi dijelaskan gitu. Nah, nanti ada patokan untuk meluluskan anak itu, ada patokannya sampai tahap apa gitu ya Pak ya? Lulus apa nih? Lulus sekolah, lulus kelas 6 atau lulus Ya, kelas 6? baik lulus maupun baik naik tingkat. Oh, ada KKM-nya Bu. Kita tetap pakai KKM ya. Tapi nilai-nilai itu berdasarkan dari observasi guru ya, bukan dari ujian akhir, karena tidak ada ujian akhir. Misalkan nih, Bu Eka sama Pak Eko ngajar 6 bulan ya. Ya perkembangan 6 bulan itu yang akan Pak Eko dan Bu Eka rangkum dan akan dikonversi jadi angka gitu ya, angka dalam tanda kutip. Kalau angka itu belum tercapai, opsinya adalah memberikan project untuk mendongkrak itu. Biasanya gitu yang dilakukan. Bukan remedial kasih soal, enggak, tapi project biasanya sih. Gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Berarti teman-teman boleh bergabung dengan grup Liko-nya ya. Pak Eko, nomor Pak Eko saya bagikan ke Pak Iman ya, karena Pak Iman yang akan ngajar Liko kita hari ini. Ya, kita Pak. akan Liko via WhatsApp call. Nggak tahu, kalau Bu Adri mau lewat apa Bu Eka? Dikabarin belum? Masih di mute tuh. Oh iya. Ya, mungkin nanti. Ya, sebentar belum ada info. Jadi iya. belum ada info dari Adrinya. Saya cek ke grup dulu. Iya. Boleh Bu, silakan dihubungin Bu Adrinya. Yang Pak Eko nanti kita akan video callan lewat WhatsApp grup ya, karena nggak banyak. Oke, terima kasih Pak Eko, Bu Eka. Semoga hari ini bermanfaat apa yang kita diskusikan ya. Kita insya Allah ketemu lagi besok ya. Kita lanjutkan diskusi kita. Jadi besok masih seperti tadi ya, Pak Eko dan Bu Eka akan ngikut tahsin tahfiz, ya, ngelihat rutinitas seperti itu. Terus ke kelas Bu Riri dan Bu Devi dulu, nanti siangnya ketemu saya. Yang hari Jumat mungkin akan ada perubahan karena ternyata kami ada jadwal vaksin nanti akan saya kabarkan lagi ya. Ya. Berarti kelasnya masih sama ya Pak ya? Kelasnya masih. saya sama Bu Devi ya, paginya tahsin. Iya, gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Eko, Bu Eka. Kita cukupkan dulu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma. Terima kasih. Akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.